teman-teman, apa kabar kalian? Nama aku Ellen, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. By the way, apa kabar kalian? Gimana, kalian masih physical distancing? Atau memang udah ya harus masuk kerja lagi nih, karena kampung tengah harus diisi. Jadi ya gimana dong, kita harus pergi keluar. Jadi buat teman-teman yang masih bisa kerja di rumah, ya kerjalah di rumah. Tapi juga buat teman-teman, buat kalian semua yang memang harus pergi keluar rumah untuk mencari rezeki dan juga bekerja, ya saran aku tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan sering-sering, terus juga jaga jarak. Aku berdoa semoga teman-teman sehat selalu, terus juga bisa nontonin video aku. Oke, mantap banget kan ya Ellen? Mantap kali. Nah, di video kali ini aku nggak ngebahas seperti video-video aku sebelumnya tentang tuberkulosis, tapi di video kali ini aku mau bahas tentang sayuran. Kalian pernah kan ngelihat orang itu bisa makan sayuran mentah? Nah, sebenarnya apakah sayuran mentah itu aman untuk kita makan, atau ada beberapa sayuran yang nggak bisa kita makan mentah? Nah, buat kalian yang penasaran, aku mau bahas itu di sini. Kira-kira sayuran apa aja sih yang sebaiknya tidak dimakan mentah? Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru di channel YouTube aku ini, boleh dong aku minta like-nya dulu sama subscribe-nya. Guys, mungkin video ini agak panjang karena ada beberapa sayuran yang aku udah cari, informasinya udah aku pelajarin, udah aku baca-baca. Guys, sebenarnya beberapa sayuran itu emang akan jauh lebih bagus kalau kita konsumsinya dengan keadaan mentah, asalkan dicuci dengan bersih sampai bakteri, kuman, kotoran apapun yang ada di dalam sayur itu hilang gitu ya. Tapi setelah aku pelajarin, ternyata ada beberapa jenis sayuran yang ternyata dilarang banget untuk dikonsumsi dalam keadaan mentah. Sayuran yang pertama yang disarankan untuk tidak dimakan mentah adalah brokoli. Karena ya kalian bayangin aja ya kan, brokoli itu kan pernah pegang brokoli kan ya, pernah pegang dong ya. Itu batangnya aja udah keras gitu. Terus juga rambut-rambut kribonya itu juga kan kita nggak tahu di sela-selanya itu ada bakteri atau ada kuman apa yang ada di rambut kribonya brokoli itu. Sebenarnya brokoli itu dalam keadaan mentah itu dia akan mengeluarkan enzim yang sangat tinggi, yaitu myrosinase. Brokoli itu sebaiknya kita kukus dulu atau kita tumis dulu dengan minyak yang sedikit supaya brokoli itu bisa menjadi lunak. Ketika kita makan, dia akan bersahabat dengan pencernaan kita. Nah guys, sayuran yang kedua yang sebaiknya enggak dimakan mentah adalah kentang. Itu nggak boleh dimakan mentah karena kentang mentah yang masih, apalagi yang masih berwarna hijau, itu mengandung senyawa racun yang bernama glycol-colloid. Glycol-colloids ini dapat memperburuk sistem pencernaan tubuh manusia. Belum lagi makan kentang yang nggak menggugah selera, kan mentah-mentah. Lagi pula ya, makan kentang mentah itu juga apa enaknya sih? Itu juga kayaknya rasanya pahit, getir, atau nggak tahu deh gimana. Karena aku juga nggak pernah ya makan kentang mentah. Kenapa sih nggak makan kentang yang udah dijadikan pergedel, udah digoreng pakai saus tomat, pakai chili? Oh my god, enak banget itu daripada makan kentang mentah. Nah, sayuran yang berikutnya ini sebenarnya bukan masuk dalam kategori sayuran, mungkin masuk dalam kategori kacang-kacangan ya. Yang nggak boleh dimakan mentah adalah kacang merah. Ya iyalah, kacang merah gimana ya kalau dimakan mentah? Copot kali ya giginya. Selain pertama karena dimakan mentah tuh nggak enak, yang kedua karena dia mengandung toksin lektin tingkat tinggi yang dapat menyebabkan penyakit bawaan dari makanan itu ke tubuh kita. Nah, sayuran yang lainnya ini sebenarnya singkong ini masuk dalam kategori karbohidrat ya, tapi bisa digolongkan juga sebagai sayuran. Siapa yang nggak suka makan singkong? Aku pun juga sukanya makan singkong. Enak kali tuh digoreng sampai empuk terus pakai sambal. Enak kali lah ya kan. Tapi guys, kalian harus tahu bahwa jangan pernah sekali-sekali kalian menyicipin atau mencoba untuk makan, mengunyah, apalagi sampai menelan singkong mentah. Karena kalian harus tahu ini, bahwa singkong mentah yang enak pada saat matang itu kalau dimakan mentah, dia mengandung cyanida. Cyanida itu ya berupa racun gitu, dalam bentuk senyawa cyanogen glikosida yang disebut linimarin. Sebenarnya kandungan ini di dalam singkong dalam jumlah yang kecil sih, tapi nggak bagus juga kalau singkong itu kita makan banyak-banyak dalam keadaan mentah. Adakah sebagian dari kita semua yang sampai sekarang hobi kali makan singkong mentah? Stop ya teman-teman.
hobi banget makan terong teman-teman, apalagi digoreng dan dipakein sambal itu enak banget deh ya. Tapi jangan pernah sekali-sekali kalian makan terong mentah, karena kandungan dalam terong mentah itu sama dengan kandungan yang ada di dalam kentang, yaitu glycol-kaloid. Nah, sama kan dengan kentang tadi. Jadi jangan pernah ya makan terong mentah. Oke, terongnya enaknya digoreng dikasih sambal gitu aja. Itu enak. Siap-siap, kalian pernah makan ini? Aku pun juga pernah makan kecambah mentah. Makan rawon lebih enak pakai kecambah mentah atau kecambah yang udah matang. Kalau aku makan rawon itu lebih seneng pakai kecambah yang masih mentah gitu. Jadi kayak crunchy gitu. Ternyata setelah aku baca dan aku cari-cari informasinya, ternyata kecambah mentah itu saya tidak aman karena dia mengandung bakteri patogen. Nah, bakteri patogen itu mungkin aja masuk ke dalam sela-sela biji kecambah itu ya. Bahkan mungkin bakteri patogen itu bisa ada sebelum mereka bertumbuh menjadi kecambah. Nah, bakteri patogen ini berbahaya banget untuk ibu hamil, apalagi buat mereka juga yang memiliki kekebalan tubuh yang sangat rendah. Nah, sayuran yang lainnya yang disarankan untuk tidak dimakan mentah adalah bunga kol yang warnanya putih. Bunga kol itu juga adalah adiknya brokoli karena dia sama-sama kribo, jadi dia saudaraan kurasa itu kan. Nah, bunga kol ini disarankan untuk tidak dimakan mentah. Nah, alasannya sama dengan brokoli ya. Asparagus. Tapi teman-teman harus tahu bahwa asparagus itu adalah sayuran yang juga sebaiknya jangan dimakan mentah ya. Kenapa? Karena menurut penelitian yang akhirnya menemukan bahwa asparagus yang dimasak itu ternyata menumbuhkan antioksidan yang di dalam asparagus itu lebih tinggi dibandingkan dimakan mentah. Kale ini biasanya kita temukan kalau kita makan salad sayur ya. Nah, kale yang dimakan mentah itu memiliki kandungan alami yang menekan produksi hormon tiroid yang menjadi kunci penting dalam mengatur sistem metabolisme tubuh. Ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Universitas Linus Pauling Institute di Oregon State menyebutkan bahwa kandungan yang ada di dalam kale itu dapat mengganggu produksi hormon di dalam tubuh manusia. Nah, waktu manusia mengkonsumsi kale mentah dalam jumlah yang banyak, maka langsung bisa mengganggu sistem hormon di dalam tubuh manusia. Jadi hormonnya tuh nggak stabil gitu loh guys ya. Mungkin dioseng-oseng, ditumis, dikasih apa gitu, cabe, enak kali itu. Bayam. Kenapa bayam? Sebenarnya bayam itu kalau dimasak dia itu akan bagus karena mengandung kalsium, zat besi, dan juga magnesium. Nah, kenapa bayam itu nggak boleh dimakan mentah? Bayam mentah itu mengandung senyawa asam oksalat, senyawa alami yang berkaitan dengan kalsium dan dapat mengganggu penyerapan kalsium dan zat besi di dalam tubuh manusia. Nah, menurut National Kidney Foundation, kandungan asam oksalat di dalam bayam mentah dapat menimbulkan masalah jika seseorang terkena batu ginjal. Nah, sayuran yang selanjutnya adalah tomat. Bingung kan kenapa tomat? Sedangkan tomat itu kalau di jus tuh enak banget, atau dimakan mentah gitu aja tuh enak banget. Tapi ternyata teman-teman, tomat itu disarankan untuk bisa diproses masak dulu sebelum dimakan. Kenapa? Karena tomat itu teman-teman ketika dimasak akan meningkatkan likopen dan antioksidan yang jauh lebih banyak. Karena tomat yang terpapar oleh panas akan mengeluarkan kandungan likopen dan antioksidan. Likopen itu sendiri bagus banget untuk meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi resiko untuk jenis kanker. Jadi kalau kalian bikin sambal terus pakai tomat yang digoreng dulu, itu tuh aduh nikmat banget. Nah, ada lagi sayuran yang biasanya kita jus, kita makan gitu doang gitu ya.
wortel. Kalian tahu kan wortel? Nah, kalau selama ini kan kita selalu dibilang makan wortel, jus wortel gitu supaya hanya sehat. Yang kalian harus tahu adalah wortel yang dikukus tuh ternyata bisa meningkatkan antioksidan sekitar 34%. Jadi wortel yang dimasak itu ternyata bisa meningkatkan beta karotin, antioksidan yang dikonversi dalam tubuh manusia menjadi vitamin A. Dan yang kita tahu ya, vitamin A itu kan bagus banget untuk kesehatan mata kita. Jadi itu dia ada berapa tadi ya? Aku juga nggak ngitung deh. Sayuran-sayuran yang sebenarnya disarankan untuk tidak dimakan mentah. Buat kalian, terima kasih ya yang udah nonton video ini yang dari awal sampai akhir. Semoga aja informasi yang aku sampaikan ke kalian ini bisa menambah wawasan kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, aku boleh dong minta kalian like ya dulu. Kalian juga boleh komen di bawah. Dan buat kalian yang juga belum subscribe channel aku ini, please banget kalian subscribe dan kalian klik tombol loncengnya di sini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Bye bye. Tetap jaga kesehatan. Bye bye.